nikmat yang sedang digenggam, yang sedang dikunyah pun itu berkurang, bahkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Memuji kepada Allah sesungguhnya merupakan solusi yang terdekat, agar nikmat yang sudah kita dapati, kita genggam, bahkan kita wariskan itu tidak hilang. Jadi begitu sederhana. Rangkaian huruf alif, lam, ha, dal, dan kemudian lafdzul jalalah ketika disatukan, saya berulang menyampaikan ke teman-teman dari hasil bacaan, itu huruf ketika dibacanya dengan tenang, makharijil hurufnya benar, Masya Allah. Itu rangkaian huruf yang ketika disatukan itu membentuk konfigurasi seluruh saraf-saraf itu naik ke pusat namanya pituitary gland, pusat keseimbangan. Memang jadi cerah, Pak. Bisa dibayangkan kalau kita juga berhasil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berulang sampai 33, itu angka minimal. Ya wajar kalau kemudian kita menghindari keluh kesah. Dan keluh kesah itu yang paling sederhana itu terdekat. Nikmat yang sedang digenggam, yang sedang dikunyah pun itu berkurang, bahkan hilang. Waduh, kenapa tidak ada kecapnya? Waduh, kenapa ada kecapnya? Padahal itu daging kambing. Subhanallah. Itu akan berkurang itu. Energi saraf positif untuk merakam nikmatnya makan. Itu berkurang. Padahal daging kambingnya sudah luar biasa, bumbunya sudah ada. Hanya gara-gara kurang, terus dikeluhkan, itu berkurang energinya dengan makanan yang sama. Disitulah kemudian kita menikmati ketika kita melihat makanan dengan rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Kekurangan-kekurangan yang menyertai makanan, lauk, itu ditambah. Karena pikiran jadi positif. Nggak punya kolam, nggak punya juga jaring di lautan, bisa makan, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak jadi petani, tidak juga menggarap sawah, ada ini nasi, alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran-pikiran positif itulah kemudian yang akan menggerakkan energi positif, yang dengan demikian makanan menjadi nikmat. Ya, saya kira ini sudah Bapak-bapak praktekkan betapa jeleknya jadi orang di tengah kenikmatan masih mengeluh. Baik, kita lanjutkan karena mau melanjutkan khutbahnya Pak Kiai, guru dari Banjarmasin, Pak. Ya, Gubernur Hidayatullah Banjarmasin yang kemarin khutbah itu, Pak Zulkifli, ya. Mau dilanjutkan, ya khawatir kemudian nanti disemprit sama beliau. Ya. Saya minta tadi sebelum subuh hadiah, saya bilang, karena tidak tiap bulan kalau saya masih ada di sini. Nah, beliau dengan tawadu mengatakan jangan. Ya, baik. Kita lanjutkan, Pak sekalian. Tidak mau kan materi-materi dari meja ini, dari Ustadz Nasirul, dari Ustadz Akib, ya, ustadz-ustadz yang lainnya, tentu tidak mau menjadi tumpukan ilmu. Harus menjadi tindakan amal. Sehingga kita tidak punya beban. Ya.
tugas menyampaikan, tapi kemudian kita kan tidak bisa mendapatkan amal jariah hanya dari penyampaian ketika orang yang mendapati penyampaian itu tidak melakukannya. Ya. Materi yang lalu sudah sampai pada salah satu doktrin yang diabaikan. Doktrin Islam tapi banyak diabaikan. Hidup berjamaah. Hidup berkepemimpinan. Dengan alasan, ya, udahlah, bismillah. Saya juga melakukan kebaikan. Tapi tidak usah diatur. Saya juga melakukan kemudian amal-amal. Tapi tidak usah dilaporkan. Ya, sehingga orang berlomba secara pribadi bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang benar, bisa menjadi orang yang supel dalam melakukan tindakan-tindakan kemuliaan. Tidak salah, tapi kemudian tentu saja kualifikasinya baru 1 derajat. Dibandingkan dengan kalau kita kemudian masuk pada doktrin berkepemimpinan. Atau tentu saja dengan berjamaah. 27 derajat. Itu tawaran fadilah ketika sholat. Di luar sholat tentu adalah derajat kehidupan yang dinaikkan. Bilangan-bilangan ini hanya ada di dunia, karena nanti di yaumul qiyamah balasannya tidak terbilang. Bi ghairi hisab. Nah sekarang persoalannya dari doktrin yang sudah kita sampaikan dan telah kita simak dari ayat-ayat Al-Quran dan banyak diperkuat oleh Ustadz Akib beberapa saat yang lalu. Dari mana kita mulai? Dan seperti apa adab yang ditawarkan sekaligus syariah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Semuanya sudah dilakukan, tinggal diperkuat. Tinggal diperkuat. Bapak sudah melakukan, tinggal diperkuat azamnya. Dan diyakini bahwa tindakan ini benar, maka kita tinggal kemudian melakukan penguatan-penguatan terhadap amal yang ada. Yeah. Jangan nekat seadanya kita berislam. Semaunya dalam artian kalau saya mau baca Quran hari ini, ya saya baca. Kalau enggak ya mau diapakan. Kita tidak mau berislam dan beriman dengan freeman. Dengan sekemauan kita. Ada ruang-ruang yang bisa distandarkan. Ya, distandarkan. Baik, kita lihat. Di Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang mengikutkan keluarga mereka dengan keimanan. Wah, ini menarik memang. Dan orang-orang yang memimpin, orang-orang yang mengkondisikan keluarganya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka bersama dengan keluarganya tadi. Ayat ini rangkaian di atasnya tentang surga, di bawahnya tentang surga. Allah akan kumpulkan dalam surga bersama dengan keluarga yang tadi dibawa, dikondisikan, dipimpin dengan keimanan. Wa ma allatnahum min amalihim min syai' kulli imrin bima kasaba rahin. Tidak ada yang bisa menghalangi proses di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dengan amal-amal yang telah dilakukan oleh mereka dan tidak ada pengurangan sama sekali. Keputusan Allah bahwa mereka harus berkumpul itu wujud. Allah menghargai kepemimpinan di dalam rumah sebagai awal tanggung jawab besar, sebagai awal dari tanggung jawab besar. Dari kepemimpinan yang terkecil membangun kepemimpinan global dunia Islam. Subhanallah.
Karena ayat ini tidak sektoral hanya ngurus keluarga. Ini bangunan besar. Tapi kemudian Allah secara tertib sistematis mengantar agar kita bisa bertindak. Tidak menghayal. Seolah-olah kemudian kepemimpinan besar dulu yang dibayangkan. Tapi tindakan-tindakan kecil diterlantarkan dan diabaikan. Insya Allah bapak adalah suami, tentu makmumnya anak dan istri. Bawa mereka dalam keimanan, insya Allah tugas Allah sekaligus hak dari keagungan kekuasaannya Allah untuk mengumpulkan kembali. Di mana kita mati, di mana kuburan kita, itu urusan-urusan dunia yang tidak ada jaraknya kelak di yaumul kiamah dipertemukan kembali. Ya bisa meninggal kemudian kita di Jakarta, bisa kita meninggal di Balikpapan, istri kita sudah meninggal kemudian di kampung, tapi tidak ada catatan Allah yang hilang. Tidak ada sejarah yang dikubur. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan-kebaikan yang telah pernah ditanam, semua dibalas oleh Allah SWT. Jadi kepemimpinan dibangun, diawali, dikuatkan, dipondasikan dari rumah kita, bukan rumah orang lain. Jangan dialamatkan ayat ini kemudian ke rumah Rasulullah SAW saja, para sahabat saja, para ulama saja. Alamatnya di rumah kita, di rumahnya Pak Haji Soleh. Tidak di alamat mana, di rumah kita. Karena panggilannya juga adalah panggilan dari keberimanan kita. Merasa orang yang beriman, maka ayat ini nempel dengan sendirinya kepada rumah-rumah di mana kita menjadi orang-orang yang insya Allah sedang memproses keimanan ini menuju kesempurnaan takwa. Nah, berikutnya disampaikan oleh Allah terus tentang jaminan-jaminan mereka yang membawa keluarganya kepada keimanan, dengan keimanan. Caranya, nah ini caranya. Saya tadi malam di rakaat kelima, ayat ini saya baca lagi. Di rakaat ke-6, ayat ini saya baca lagi. Ya Allah. Ya, sambil menguat-nguatkan diri itu ya. Bukan persoalan berapa jumlah ayatnya, tapi ayat ini harus sampai di tempat ruku dan sujud saya bawa. Sebagaimana Bapak melakukan itu. Walhasil, Masya Allah, yang tergaris bawahi salah satu diantaranya adalah musyfiqin. Rasa di mana keluarga ini merasa takut dengan azab Allah. Itu yang kemudian saya garis bawahi terus. Keluarga ini kemudian menjadi merasa takut dengan azab Allah. Ya, saya tidak mengatakan keluarga ini tidak rindu dengan surga, tapi ini yang saya coba garis bawahi. Ketika kemudian mereka sudah berada di dalam surga, wa yatufu alaihim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun. Lu'lu'um maknun. Mereka sudah dikelilingi kiri, kanan, depan, belakang. Para anak-anak muda yang belia, indah, sangat gagah, gemes, menjadi fasilitas-fasilitas yang menghibur luar biasa. Ya. Melihat aja, mana Dejan ini? Ya. Mana Dejan? Oh ini, ya. Ya, sejak 2 tahun yang lalu gitu ya, dari mulai kecilnya
Padahal ini masih manusia biasa itu ya. Dan tentu banyak kekurangannya. Tapi ada rasa ini. Kayak apa ini mereka yang dikelilingi oleh anak-anak muda belia sebagai fasilitas, salah satu di antara fasilitas. Tentu bidadarinya. Ini fasilitas digambarkan. Kemudian mereka, suami istri ini berkata, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Mereka kemudian saling berbincang, saling bertanya tentang keberadaannya di dalam surga. Kok bisa ya pada akhirnya kita ketemu lagi? Ya. Mereka berbincang. Nah, kalimat berikutnya itulah kemudian kalimat musyfikinnya yang pada hari ini kita garis bawahi. Mereka berkata, suami istri dan keluarga itu, qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ayat yang ke-26-nya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu di dalam keluarga, fi ahlina, jangan dialamatkan lagi ke yang lain dulu, ke negara, ke Jakarta. Terlalu berat mengislamkan, mensyariatkan Jakarta. Terlalu berat dalam realitas politik, ekonomi hari ini. Untuk kemudian kita bisa menerima ajakan keimanan. Yang ada hari ini kan keimanan diperkecil, kalau perlu dikuburkan. Jangan ikut campur dalam menata negara. Jadi terlalu jauh. Nah, sudah, dekatkan aja fi ahlina, yang dimaksudkan adalah keluarga kita. Keluarganya Ustadz Gofar di situ. Keluarganya Ustadz Azam, Pak Imam kita di situ, di lantai 2. Fi ahlina. Ada rasa takut dengan azab Allah. Sekarang teknisnya seperti apa? Ketika kemudian kondisi ini mau dilakukan, renung selesai. Oh, iya betul ya. Suami bisa menghimbau, suami bisa menyuruh berbuat baik. Tapi tidak mudah, insya Allah Bapak-Bapak sudah lakukan. Tidak mudah kemudian kita mencegah. Jadi daya suruh, daya perintah itu relatif kuat. Tapi daya cegah. Bapak dihimbau, kata Ustadz Gofar, untuk hari Sabtu kita duduk di sini. Menarik tidak menarik, duduklah di sini. Tapi tidak bisa Ustadz Gofar mencegah untuk orang keluar dari masjid. Kekuasaan apa Ustadz Gofar untuk menghalangi? Jangan ke masjid Pak. Jangan keluar masjid. Daya cegah itu berat memang. Anak-anak disuruh makan bervitamin, anak-anak disuruh protein, anak-anak kemudian disuruh minum yang bagus, anak-anak disuruh minum kemudian madu. Oke, bisa. Tapi mencegah anak hari ini untuk tidak makan yang berminyak, untuk kemudian tidak makan yang ada MSG-nya, untuk kemudian tidak makan bonbon yang gulanya palsu. Terbukti anak-anak kecil kita, cucu-cucu kita hari ini di usia 3 tahun, 4 tahun giginya sudah habis dimakan oleh makanan. Daya cegah kita. Ini baru persoalan resiko sederhana. Apa yang terjadi? Banyak anak-anak cerdas secara genitas, hereditas, keturunan. Ibunya cerdas, bapaknya cerdas, anaknya juga cerdas. Tapi ternyata sinapsis otaknya dan memorinya melemah. Pintar, cerdas, respon, tapi dia tidak bisa menyimpan. Kerusakan otak karena tidak bisa mencegah makanan. Banyak anak-anak cerdas sekali. Tapi bebal. Respon terhadap perintah. Bentar dulu. Kalau sudah. Gimana ini? Sudah main-mainnya. Bahasanya ya jangan main terus. Sambil begini, Masya Allah.
Mata yang lembut, yang sejuk, yang indah, yang rapi, yang gagah, tapi matanya melakukan perlawanan. Apa boleh buat? Hampir semua komunikasi yang terkait hari ini, semua mengeluhkan game anak-anak. Levelingnya, dopainnya, kecanduannya, Masya Allah. Problem tersendiri. Karena daya cegah yang lemah dari ibu dan bapak. Hari ini kan pejabat sekolah memang untuk menjadi pemimpin, dilatih lagi kemudian di Lemhanas, disiapkan memang dengan kemampuan kepemimpinannya. Di SMP sudah menjadi ketua OSIS, di SMA ketua OSIS, menjadi forum kemudian jurusan di fakultasnya. Bahkan menjadi ketua BEM ketika dia di perguruan tingginya. Kemudian dipilih semua dengan yel-yel untuk memakmurkan negara, untuk menjanjikan kemudian kepada daerahnya. Memang dikondisikan, pintar bicaranya, pintar menguatkannya, tapi dia tidak mampu mencegah terhadap korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya. Termasuk tidak bisa mencegah korupsi yang ada pada dirinya. Masya Allah. Nyata-nyata secara institusional dibuat secara politis dan kebutuhan negara, hadir KPK. Habis digelontor hari ini. Bagaimana kemudian dia kuat berteriak, tapi dia tidak kuat untuk mencegah. Inilah ya kemudian fakta di lapangan. Allahu Akbar. Kita tidak kemana-mana. Suruh jilbab, oke istrinya. Suruh pengajian, oke istrinya. Disuruh pakai sandal yang seperti ini, oke jadinya. Tapi ketika suami kemudian mau mencegah, berpikir 2 kali. Daripada masalah, daripada tersinggung, daripada nanti tidak enak. Apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan terus dihimbau, terus diperintahkan, tapi kemudian tidak bisa mencegah. Maaf. Istri, bah, pak, kakak, makan dulu, oke. Pakai baju yang ini, bismillah. Tapi istri tidak bisa kemudian, pak jangan tidur sesudah subuh. Daripada saya suruh, daripada saya larang, kemudian dia tersinggung, dia juga punya alasan, lebih baik tidak usah saya tegur. Sudahlah. Masya Allah, daya cegah. Karena dalam persoalan kemudian menghindarkan azab Allah, memang di ayat-ayat yang terkait dengan peringatan Allah, terhadap azab adalah larangan yang tidak boleh didekatinya. Makan, tapi jangan berdiri ya. Jangan pakai tangan kiri ya. Bukan persoalan ringan. Bukan persoalan ringan. Hari ini dominan kita memberi amar ma'ruf. Tapi sangat minim kita melakukan nahi munkar. Belajar matematika, belajar itu, belajar ini. Giliran kita kemudian mau masuk pada ruangan ini. Ya Allah, anak muda hari ini, istri, bahkan mungkin suami, tak terkecuali pada diri kita semuanya, termasuk saya, tidak mudah untuk melakukan. Jangan tidur terus, ini sudah jam 2. Istri tidak mudah untuk mengatakan jangan tidur, ini sudah jam 2. Jangan tidur lagi, ini sudah 2:30. Mencegah untuk tidur terus, untuk sholat malam, bukan pekerjaan ringan kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya. Banyak istri solehah, tapi tidak mampu mencegah suaminya untuk main riba. Urusanmu sudahlah, kamu aja kan yang menikmati, kamu tinggal masak aja, ndak usah urus-urus persoalan begitu. Daripada mau tanya, Pak, ini uangnya halal kah atau subhat kah atau ada ribanya kah? Apa
dibilang nanti. Tidak, terus kayak apa saya makan dan minum dengan makanan yang syubhat dan riba? Pantas berat sholat duha, pantas berat sholat malam. Bukan tidak tahu ilmunya, bukan tidak mau melakukannya. Berat tubuh ketika mau dibawa dalam kebaikan dan kemuliaan menghadap kepada Allah. Salah satunya karena kemudian tidak bisa mencegah. Nah, jadi hari ini temanya kita belajar menyicil apa-apa yang memang menjadi kesepakatan itu tidak bagus dilakukan. Setelah yang bagus 50 macam kebagusan telah kita lakukan. Tapi kalau ada satu macam, ya, coba kita lihat, ya, masih ada alasan. Ya tapi mau diapakan Ustaz? Tempatnya memang membuat kita harus berdiri ini, buang air kecil. Ya di jalanannya ketika kita musafir, hampir tidak menemukan tempat yang bisa mengantar kita untuk adab buang air kecil ini mencegah dari siksaan kubur. Kan salah satu yang kemudian di luar dugaannya. Di kuburan dihabiskan karena banyak kebaikan yang bisa mengantar ke surga. Tapi di kuburan dihabiskan dulu. Salah satu di antaranya kelalaian ketika dia buang air kecil. Ya mau diapakan? Kayak apa ini? Mau buang air kecil, nah, tempatnya saja mengantar kita berdiri, masuk ke sini juga. Wah, kayak apa? Ya udah darurat. Masalahnya daruratnya tiap hari. Himbauan untuk buang air kecil, wis di WC, wis tertutup, bersihkan. Himbauan temu. Tapi begitu bicara tentang larangan, peluang manusia untuk melakukan pelanggaran sangat besar. Wajar kalau kemudian orang-orang liberal yang bebas. Dalam teori pendidikannya pun ada sebuah lembaga di Singapura, tidak boleh saya sebut namanya, nanti dia menggugat. Siapa tahu dia suatu saat mendengar. Salah satu pendekatan psikologinya apa? Ini menjadi satu di antara rujukan pendidikan-pendidikan yang integral. Kursus ke sana. Supaya anak kreatif, anak inovatif, anak ini. Tapi satu di antaranya apa? Materi psikologinya itu. Jangan melarang anak. Ditegaskan di situ. Biarkan dia berkreasi. Jangan dicegah. Saya bilang, enggak, harus kita lawan. Quran sudah menunjukkan anak kecil pun sudah ada larangan. Jangan dengan saudaramu. Itu saudaramu betul, tapi jangan tidur bersamaan di tempat yang sama di usia sesudah mumayyiz. Belum balik, mumayyiz sudah harus dipisahkan. Itu contoh. Banyak larangan dalam Quran yang teridentifikasi kemudian kepada anak muda, kepada anak kecil. Ini salah satu di antaranya. Jangan larang anak kecil ketika berkreasi karena menghalangi otak dan sinapsis serta sel glialnya tidak muncul. Ya betul aja, jangan dicegah terus. Tapi persoalannya kemudian ketika sudah masuk dalam bahaya berpikir, nah inilah yang kemudian pada akhirnya melahirkan manusia-manusia liberal. Semua melakukan kebaikan tapi jangan dilarang untuk hal-hal yang terkait dengan. Jadi liberalisasi atau Islam liberal itu bukan tidak setuju dengan kebaikan yang dilakukannya, tapi jangan ada larangan yang kemudian berulang-ulang menjadi dogma di dalam agama. Bahaya, padahal ini berawal dari pendidikan. Kalimat yang terbesar. Bayangkan di tempat itu tertulis, ya. Jangan malas seperti orang Jepang. Bayangkan tuh, jangan malas seperti orang Jepang. Kayak apa? Jangan malas seperti orang Jepang. Yang kedua apa? Maju terus. Khusus untuk penataran gurunya di ruangan tertulis, jangan larang anak-anak melakukan kreasi. Betul, tapi tidak benar. Allah SWT sudah mengajarkan Quran sejak awal. Jangan dulu ada makanan yang masuk dalam tubuhnya sebelum ditahqiq.
mengenalkan makanan terbaik untuk enzim yang selama 9 bulan ada di dalam mulutnya, berputar-putar itu di dalam rahim, berkumpul menjadi kekuatan. Yang kalau itu dilakukan dan gula kurma atau gula yang didapati dari madu, itu akan mengumpulkan apa? Mikrobakteri untuk menjadi daya tahan tubuh tanpa vaksinasi. Ini kan luar biasa, tapi hari ini apa yang terjadi? Ya itulah, karena awal yang salah. Anak-anak usia yang mestinya punya daya tahan tubuh, ya langganan dari rumah sakit ke rumah sakit, dari obat ke obat, dan lain-lain. Ini karena kemudian lalai dengan pencegahan yang Rasulullah SAW sampaikan. Masih banyak contoh-contoh baik dalam tataran politik, dalam tataran negara. Hal yang paling besar, khotib pun maaf, pengalaman. Kalau bicara tentang amar ma'ruf, insya Allah lulus semua. Tapi begitu masuk pada ruangan-ruangan yang terikat dan terkait dengan ancaman, dikurangi sedikit. Kenapa? Kurang menghibur. Coba ada pernikahan, wasiat pernikahannya atau ceramah pernikahannya dominan ustadz yang kemudian dipanggil terus itu 50% guyonan. Padahal ini ayat suci, ini peristiwa sejarah, ini peristiwa yang mengikat kepada syariat. Detik yang dilakukannya berpuluh tahun, bahkan kematian pun diikat dengan pernikahan. Peristiwanya sebenarnya. Giliran kemudian nasihat pernikahan, Masya Allah. Dari awal sampai terakhir, ketawa saja. Saya bukan anti guyon, bukan anti humor. Tapi jangan kemudian itu hadir justru hanya ingin menjadikan suasana pernikahan santai dan menghibur. Hilang ayat-ayatnya, hilang kesakralannya, hilang keagungannya, hilang kesuciannya. Dan kita tidak bisa mencegah. Ustadz, mohon maaf, ini pernikahan. Jangan suka guyon terus, apalagi masuk pada ruang-ruang yang bersifat aurat. Guyonan akhirnya. Nyerempet pada ruang-ruang yang sebenarnya harus ditutupi. Tapi itu yang kemudian dibuka. Hampir kita tidak bisa mencegah. Bahkan bisa menjadi trademarknya, menjadi satu ciri khas. Ya, kalau untuk muhasabah ustadz inilah. Kalau untuk renungan ustadz inilah. Tapi kalau untuk pernikahan ustadz inilah, biar kita juga terhibur. Hiburan ada tempatnya, ketawa ada tempatnya. Ya kalau kemudian spontan tidak disangka-sangka ada yang lucu, ya silakan. Tapi ruang-ruang yang bersifat aurat hampir tidak bisa dicegah hari ini. Hampir tidak bisa dicegah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi nasihat bagi saya. Ya, karena jadi pemimpin kan tunggal dari sisi kaifiatnya. Jadi makmum ini yang berat. Mestinya itu kan bukan hanya latihan kepemimpinan, latihan menjadi makmum. Kami maaf tanpa menyalahkan, di sini sudah luar biasa ya. Bagi saya ini sudah habitat Jakarta, tidak sebagaimana Jakarta yang dibayangkan. Ternyata masih banyak orang yang berminat masuk surga. Ternyata banyak orang yang menghargai waktu. Bahkan waktunya Pak Joko saya kira kan bangunnya tidak mungkin persis azan. Bahkan mungkin sebelumnya. Ya, alhamdulillah saya dikumpulkan dengan orang-orang yang punya jiwa. Yang sesungguhnya karunia dari Allah ya. Karunia dari Allah. Diberi semangat untuk beribadah dan diberi kekuatan untuk istiqomah. Tinggal kemudian bagaimana ini mewariskannya kepada keluarga sebagai satu di antara tanggung jawab. Minta sepeda kita kasih, mau belajar matematika kita kasih, belajar bahasa Inggris kita kasih, belajar itu kasih. Giliran untuk sholat subuh ya dimaklumi lah, mau apa anak muda.
Namanya remaja mau dipaksa daripada kita benturan. Contoh lemahnya daya tangkal kita. Semua diadakan. Ujung-ujungnya harus dimaklumi. Kita juga pernah muda. Masya Allah, padahal betapa banyaknya anak-anak muda. Awalnya dipaksa, lama-kelamaan biasa, ujungnya jadi budaya, karakter, darah daging, kepribadian. Dalam bahasa refleksi kemarin materi ini. Ketika ada keimanan menjadi akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tidak datang sendiri dari Allah. Harus ada rekayasa membangun kekuatan yang mungkin memaksakan. Tapi ujungnya apa? Agar dia mendapati tempat iman itu ada di remaja. Pak Pimpinan Umum di dalam penutupan kemarin, teman-teman, pembekalan teman-teman di daerah ya, di pedalaman di mana-mana kemarin itu 32 titik ya. Beliau menunjukkan siapa sih muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab bin Umair, semua anak-anak muda, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, anak-anak kecil belia sekali. Bukan hanya dipaksa, dikondisikan untuk sholat subuh, dia menjadi ladang-ladang sejarah fundamental, menjadi pondasi pergerakan. Jadi ketika kita memaklumi, ya ibunya soleh sholat duha, bapaknya sampai sholat malam, riba sudah tidak ada, mau sholat lengkap dengan gamisnya, giliran menghadapi anak muda, hormat. Ya, daripada benturan. Awalnya ya kita maklumlah, yang penting kamu sholat. Ya, daya paksa kita. Inilah rahasia kenapa kemudian keluarga dan kemudian menjadi modal besar bagi peradaban Islam. Karena seperti itu, amal ma'ruf jalan terus, nahi munkar juga dilakukan. Daya himbau terus menerus disampaikan dengan bentuk-bentuk perintah positif, bahkan dengan apresiasi, dengan penghargaan. Tapi kemudian kita tidak boleh lupa mencegah. Nah ini sudah maghrib, perempuan tidak boleh keluar lagi. Tapi ini kan ada study club, nanti kita dibilang apa? Enggak, Abah sudah bilang sekali perempuan tidak boleh keluar kalau habis maghrib. Wah, inilah hebatnya orang-orang kampung dulu. Kalau di Sunda dulu menjelang maghrib itu sarepna, artinya sudah mau mati katanya, ini apa, matahari ya, sudah mau padam matahari. Nah begitu tek masuk maghrib, itu pamali bahasanya. Tapi sesungguhnya kalimat ini secara psikologi kemudian mengantar kepada pencegahan yang luar biasa. Hari ini ancur-ancuran negara, lingkungan dan lain-lain. Karena perempuan kemudian tidak dicegah keluar sesudah maghrib, maka fitnah terjadi. Ya memang banyak laki-laki yang macam-macam, tapi kalau yang dicari juga tidak ada. Ya Masya Allah. Paling makan minum. Tapi kalau ada wanita, Masya Allah. Ramainya tempat-tempat hiburan. Bukan karena musik yang menyertai dan makanan yang banyak. Karena ada wanitanya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat. Untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mengambil bagian awali dari keluarga. Lakukan amar ma'ruf, jangan lupa nahi munkar terus-menerus kita lakukan. Terima kasih. Semoga Allah menghitung kita termasuk di masjid ini. Beberapa hal kita ekspresikan suasana berjamaah itu. Sedikit saya sampaikan salah satu di antaranya. Ini bukan persoalan boleh tidak boleh ya, belum. Bukan boleh tidak boleh. Saya ulang kembali, bukan boleh tidak boleh. Kami diajari di pesantren di Balikpapan, itu tidak berani berdiri, apalagi keluar dari masjid sebelum imam itu kemudian berdiri. Atau imam mengatakan pantasyiru fil ardh, sebelum ada perintah. Sesederhana ini, tapi itu membangun sikap bahwa saya di masjid pun berjamaah. Terima kasih, selamat berjuang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.